Halo, Halo, semangat. selamat sore. Apa kabar, Mas Roy? Baik-baik, selamat sore Mbak Temi. Iya, Luar suaraku, biasa. suaraku jelas, Suara saya jelas. Suara Mbak Temi juga jelas. Kalau suara saya gimana Mbak Temi? jelas. Suara Mas Roy jelas. Mantap. Mbak Demi Oke, Mbak Temi, luar ya. biasa. Apa kabar, Mas Roy? Baik-baik. Mbak Temi gimana kabarnya? Baik, baik. Cuman daerahku Oke, nih, pondok. Pamulang, katanya lagi meningkat nih COVID-nya. Serem juga. Oh, loh, Mbak Temi di ini ya, di Tangerang ya? Iya, di Pamulang tepatnya. Di Pamulang ya? Iya, di Mm-mm. Jakarta kan barusan ini ya, barusan pandemik gitu. Apa, barusan di PSBB ya, PSBB total katanya. Iya, diperpanjang ya, Mas ya. Iya, mulai Senin ini kan, Senin depan ini ya. Iya, iya. Nah, itu yang sukses bisnis online itu Mbak Temi. Bisnis online ya, iya, iya. Mhm. Nah, Mas Roy, Itu terima kasih nih aku sebelumnya ya ucapin gimana kita? karena Mas Roy udah luangin waktu ya buat kita ngobrol-ngobrol yang seharusnya Ya, waktu hari thank lalu you ya. juga buat undangannya. Ya, Mas Roy, aku boleh dong diceritain tentang siapa sih Mas Roy, kegiatannya apa, kemudian apa yang membawa Mas Roy sampai dengan hari ini dengan bisnisnya. Silakan Mas Roy supaya teman-teman viewer kita bisa mengenal nih Mas Roy lebih jauh. Boleh, saya bisa dipanggil Koroy, Pak Roy, Mister Roy, boleh ya kan? Lalu juga kegiatan sehari-hari saya ya ini ya, saya seorang entrepreneur ya, lebih tepatnya digipreneur ya, digital entrepreneur ya. Jadi basic saya bisnis konvensional. Jadi saya ada bisnis mulai dari distribusi ya, distribusi saya ada, lalu juga ada bisnis properti juga. Itu mulai dari investasi, investment, lalu kita juga bangun ya, bangun perumahan juga 61 unit ya. RSS tapi ya, RSS, rumah sangat sederhana ya, selonjor saja tidak sempat ya. Lalu juga sampai ke hilir ya, kita bangun yang namanya agensi ya, agensi properti ya. Jadi dari hulu sampai hilir. Lalu juga ada bisnis online juga ya kan, lalu juga kecantikan juga ada. Nah, dari situ juga ada pendidikan ya, bisnis pendidikan. Jadi saya tidak bisa diam ya. Jadi orang yang tidak bisa diam. Sebenarnya ini contoh yang buruk ya. Entrepreneur kan harus fokus ya. Seperti Mbak Temi kan fokus ya. Bikin yang namanya impactpreneur. Nah, itu bagus banget ya. Jadi bikin orang-orang supaya membantu startup. Lalu juga, nah saya ini nggak bisa fokus gitu. Itu sebenarnya hal yang buruk ya. Tapi dari situ akhirnya saya sadar bahwa itu kelemahan saya. Saya harus cari teman-teman sebagai partner saya yang bisa fokus di sana. Jadi kelemahan saya itu bisa bisa kita saling barter. Istilahnya kelebihannya dan kelemahan bisa dibarter. Akhirnya kita dari sana koordinasi. Dari sana akhirnya saya bisa membuka beberapa bisnis. Nah, yang lebih bagus lagi adalah saat ini bisnis online meledak luar biasa ya. Jadi omset saya untuk online berlipat-lipat ya. Tapi untuk offline memang agak turun ya. Dan saya rasa juga banyak teman-teman juga seperti itu ya. Banyak teman-teman yang rasanya ini ya, istilahnya kalau orang di Surabaya itu sambatan ya. Sambatan itu apa ya? Kalau di Jakarta mengeluh, mengeluh ya. Hmm, Bahasa Indonesia mengeluh ya. Jadi mengeluh tentang oh bisnisnya kok turun ya. Rata-rata ya sebagian besar seperti itu ya. Dan saya juga lihat yang bagus bisnisnya cuman konvensional ya, itu kesehatan sama ini, kesehatan sama online itu yang bagus. Nah, itu terbukti juga online saya juga meningkat ya, meningkat luar biasa. Lalu kita juga ada beberapa startup ya. Ada beberapa startup, kebetulan ada satu startup saya, Officilio namanya, itu juga ikut ini, inkubasinya menjadi nyata. Kebetulan hmm, kita nggak sampai 5 besar sih, tapi kita udah nggak sampai terpilih ya, terpilih inkubasi, tapi kita tetap masuk kapan hari masuk sempat masuk jadi finalis ya, di menjadi nyata itu dengan Mas Setiawan nih, Mas Setiawan itu juga kan juga di Impactpreneur juga ya, jadi itu bagus banget sih. Jadi itu pertama kali kita ikut inkubasi, udah bisa jadi finalis, itu menurut saya hal yang bagus. Jadi mungkin next time ya,
beberapa saat lagi kita coba akan ikut lagi inkubasi-inkubasi yang lain. Jadi kita anggapannya belajar lah untuk digitalnya, gitu, untuk di bidang startupnya. Jadi itu Mbak Temi. Dan kita juga bikin ini komunitas namanya komunitas Digipreneur. Jadi khusus buat teman-teman yang sharing, kita sharing bareng, kita belajar bareng tentang namanya bisnis online. Dan itu bagus banget sih. Jadi responnya teman-teman bagus. Jadi banyak banget yang udah gabung ya. Kita ada Facebook grupnya. Jadi kalau teman-teman mau ada digipreneur.id, itu teman-teman buka aja ya, digipreneur.id, langsung nyambung di Facebook group ya. Itu kalau di Facebook grupnya udah 4.000 ya, 4.000 orang lebih ya, 4.000 orang lebih. Oh ini dari menjadi nyata ya, halo Mas Roy, ini Mas Setiawan mungkin ya, halo Mas Setiawan, selamat sore, selamat pagi, semangat pagi. Begitu Mbak Temi, yang jadi background saya seperti itu. Saya juga penulis buku ya. Wow. Buku saya ada 2 buku ya. Ini udah ada di toko buku seluruh Indonesia. Yang pertama adalah Success Revolution. Buku pertama saya. Jadi mengajarkan gimana caranya teman-teman menjadi seorang entrepreneur yang sukses ya. Entrepreneur muda yang sukses dari latar belakang yang minus ya. Kebetulan saya juga generasi pertama. Jadi background saya memang keluarga saya kekurangan. Saya bisa kuliah itu gara-gara beasiswa ya. Jadi akhirnya jadi saya kuliah sampai bekerja. Dari sana akhirnya saya ketika udah making money, udah dapat duit, akhirnya saya terusin. Jadi udah lulus S1 SE, saya ambil namanya MM, Magister Manajemen, saya ambil lagi juga namanya MBA ya, sampai di Brussels ya, di Belgium. Saya lihat teman-teman saya, kok enak ya, bisa kuliah di luar negeri, saya jadi pingin. Lalu juga saya ambil juga MH, Magister Hukum, dan saya ambil SH. Jadi lumayan ya. SE, SH, MM, MBA, MH. Jadi kalau teman-teman lihat di Instagram saya kok banyak sekali gelarnya ya. Jadi itu background-nya seperti itu ya. Dan ini buku kedua saya ya, Mentor Revolution. Ini buku kedua saya. Jadi saya menulis buku juga ya, ada 2 buku. Itu teman-teman bisa dapetin di seluruh toko buku ya, di seluruh Indonesia, di Gramedia juga ada. Di seluruh toko buku teman-teman bisa dapetin semua itu. Dan sekarang kesibukan saya lagi nulis buku ketiga saya ya, judulnya Entrepreneur Revolution. Itu mungkin Mbak Temi juga bisa ngisi jadi testimoni juga bisa itu. Wow. Dengan senang jadi hati loh, Mas Roy. Ya, thank you. Saya juga nanti bantu kirimkan bukunya ke Mbak Temi. Wah. Buku kedua saya buat kenang-kenangan. Siap. Terima kasih dengan senang hati. Ya, thank you. Jadi aku mendengarkan background Mas Roy, profilnya itu menginspirasi sekali loh. Saya percaya mungkin nanti teman-teman dan anak-anak muda yang lihat tayangan ulang ini juga bakalan terinspirasi. Karena Mas Roy itu masih muda, tapi dengan sejumlah prestasi dan bisnis yang ada, aku nggak melihat Mas Roy sebenarnya nggak fokus. Tapi aku melihat Mas Roy itu orangnya visioner. Bisa melihat peluang, kemudian bisa dibuat itu make it happen gitu. Karena kan banyak di luar sana ya Mas Roy, ide-ide bermunculan, kita bisa bilang semua orang punya ide lah. Tapi bagaimana itu menjadi nyata, wah aku lagi promosi menjadi nyata nih. Oh itu, jadi nyata, wah saya mau juga dong bukunya. Boleh, Mas Setiawan, saya kirim juga Mas Setiawan. Nanti Mas Setiawan isi testimoninya juga. Good, thank you. Nah, bagaimana ide itu untuk diwujudkan begitu rasanya jarang, Mas Roy. Itu sebabnya kita melihat bahwa Indonesia ya masih peluang untuk menjadi pengusahanya itu masih besar sekali, gitu. Nah, ngomong-ngomongin inkubator, mungkin nanti Mas Roy kan udah masuk di menjadi nyata. Bisa juga Mas Roy lihat-lihat ini nih programnya Nakama. Nah, Nakama juga lagi mau ada batch 2. Menjadi nyata juga nanti akan ada batch 2 nih. Nanti Mas bisa apply lagi tuh. Nanti saya lihat juga programnya. Ya, oke. Nah, Mas Roy, aku mau ngomong-ngomong masalah mindset nih, karena kan penting sekali ya. Mindset itu kita wujudkan gitu ke dalam action dan ke dalam kehidupan. Bagaimana mindset itu dihidupi gitu. Nah, aku pengen tahu nih Mas Roy, kan Mas Roy dengan memanage bisnis gitu banyak dan semuanya bisa dibilang prosesnya baik ya, keberhasilan sudah mulai dinikmatilah setiap levelnya gitu kan. Kalau kita mau bilang
Mas Roy sudah menjadi orang yang sukses atau belum? Pasti kalau nengok ke belakang udah banyak kesuksesan-kesuksesan kecil yang sudah didapatkan gitu ya Mas Roy. Tapi untuk satu kesatuan yang Mas Roy butuh apa namanya pursue atau masih mengejar ya pasti masih ada gitu. Nah aku pengen dong Mas Roy cerita apa sih mindset yang harus dimiliki seorang digipreneur gitu? Betul, betul. Tadi yang pertama tadi yang konsep tentang ini ya, tentang gimana caranya Mbak Temi tadi sharing tentang ide menjadi sebuah realisasi ya. Ini saya rasa saya ada konsep yang kira-kira teman-teman pasti ketika konsep ini teman-teman paham pasti akan bermanfaat ya. Jadi ada yang namanya konsep ini ya, konsep karat ya. Karat seperti emas ya. Karat seperti emas. Di emas itu kan ada karatnya ya. Dari 1 karat, 10 karat, 24 karat itu kan emas murni ya. Semakin karatnya semakin tinggi, itu berarti semakin bagus ya. Semakin bernilai ya. 24 karat apalagi itu yang dicari orang. Nah, begitu juga dengan yang namanya komitmen. Komitmen itu juga ada karatnya ternyata ya. Komitmen itu ada karatnya. Ada orang yang punya ide, saya ingin bikin restoran ya kan. Karatnya berapa? Karatnya 10 ya kan. Karatnya 10. Nah, 10 itu anggapannya dia cuma pengen doang ya. Cuma pengen doang. Kalau misalnya dia cari-cari nggak ada modal, dia minta misalnya ke keluarganya, ke temannya, nggak ada modal, udah dilupain ya, dilupain yang namanya idenya dia membuat restoran. Terus ada juga orang yang punya karat ya, karatnya 15, jadi dia usahain, modal nggak dapat, oke lah, kalau nggak dapat modal, mulai dari online dulu ya kan, mulai dari online dulu. Misalnya ikut GrabFood, GoFood di sana. Nah, tapi setelah itu makanannya gak enak ternyata ya. Pasar menolak. Oh, berarti aku gak bakal makan ya. Ya sudah, akhirnya dilupakan. Tapi ada orang yang punya karat tuh sampai 24 karat. 24 karat. Jadi komitmennya dia tuh sampai 24 karat. Artinya apa? Artinya kalau misalnya dia pengen membuat sebuah restoran, dia akan terus berusaha sampai itu terjadi. Apapun yang terjadi. Baik itu halangan modal, ya dia akan cari ya. Mulai dari, mungkin dari keluarganya nggak ada, dari temannya nggak ada, oke lah dari GrabFood, di GoFood ya kan, online dulu lah. Dari sana dia mencari modal. Tuh, makanannya gak enak. Ya, jadi yang kedua adalah halangan pasar ya, makanannya gak enak. Dia akan belajar ya. Entah dia kerjasama dengan temannya yang pintar masak, atau dia belajar masak sendiri ya. Yang penting pokoknya ya, jadi ada kata-kata pokoknya itu yang harus digarisbawahi ya. Pokoknya harus bisa bikin restoran ya. Itulah orang-orang yang punya kemauan atau komitmen 24 karat. Dan itu penting ya, konsep 24 karat ini penting banget ya, apalagi di generasi muda. Saya rasa generasi muda itu, saya lihat teman-teman saya ya, nggak semua sih, tapi ada sebagian yang pengennya bisnisnya sekarang tahun depan udah jadi kaya ya, udah jadi kaya raya ya, pengennya seperti itu ya, sukses dalam semalam. Itu nggak bisa ya, nggak ada yang seperti itu ya. Cuman ada di film-film doang. Jadi itu ya, itu yang pertama yang saya ingin sharing kepada teman-teman yang tentang yang gimana caranya ide menjadi sebuah kenyataan. Lalu yang kedua tentang mindset digipreneur yang Mbak Temi tentang sharingkan itu, nah mindset digipreneur itu kita harus punya skill ya, harus punya skill. Jadi bisnis online pun ada yang namanya skill, Mbak Temi. Nah, skillnya itu apa? Macam-macam ya, skillnya macam-macam. Yang pertama adalah skill komunikasi ya. Dan itu juga yang kita ajarin ke teman-teman di komunitas Digipreneur ya. Ada namanya skill komunikasi. Apa maksudnya? Jadi komunikasi itu penting ya. Komunikasi itu penting. Bayangkan kalau entrepreneur nggak bisa yang namanya komunikasi. Dia nggak bisa pitching ya. Namanya cari yang namanya dana ya, funding. Dia nggak bisa. Pitchingnya nggak bisa. Karena ngomong aja nggak bisa. Dipikirnya startup itu harus, yang penting saya bisa IT ya kan. Nggak perlu jualan, yang penting saya bisa IT, ngomong nggak perlu, nggak bisa seperti itu ya, nggak bisa seperti itu. Jadi itu penting ya, kok komunikasi dengan rekan, komunikasi dengan founder-founder lain, komunikasi dengan supplier, komunikasi dengan customer itu penting banget, apalagi investor ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah skill duit ya, mengelola duit, money management itu penting banget ya, money management itu penting banget. Nah, banyak startup-startup di luaran itu bleeding, jadi bleeding itu pokoknya dia bikin startup, lalu dapat funding ya. Kalau misalnya nggak dapat funding, gagal startupnya karena kehabisan dana. Nah, tapi saya juga bikin startup pun juga konsepnya pokoknya kita bikin besar dulu, udah making money, udah making profit, baru cari yang namanya investor. Tapi sebagian besar orang di luaran nggak berpikir seperti itu, kebalik ya, cara berpikirnya kebalik. Nah, jadi kemampuan manajemen itu penting. Ada bisnis yang harusnya secara hitung-hitungan di atas kertas itu rugi.
bisnisnya. Hitungan di atas kertas rugi bisnisnya. Tapi dia bisa tetap grow, tetap ada bertahun-tahun kemudian. Kenapa? Karena cash flow-nya positif. Jadi ada bisnis yang cash flow negatif, ada bisnis cash flow positif. Contohnya kayak toko ya, toko itu cash flow-nya positif, bagus, retail kan, atau apalagi usaha makanan bagus. Customer bayar dulu, ya kan, baru kita bayar supplier mundur. Nah itu bagus banget. Walaupun dihitung di atas kertas rugi, tapi kita tetap bisa grow, tetap kita bisa berkembang, ya kan, nantinya akan jadi profit. Ya. Tapi sebagian besar orang-orang itu bisnisnya di atas kertas untung, harusnya untung, dapat margin, tapi cash flow-nya negatif. Nah itu penting banget ya. Jadi penting banget yang namanya pengelolaan duit. Itu yang kedua. Dan ini ada banyak ya. Yang ketiga, branding ya. Branding. Jadi anggapannya kita harus punya yang namanya, kalau dulu mungkin kalau kita branding nggak perlu lah. Semua bisnis itu komoditas ya. Jadi ini produknya, kamu mau, kamu ambil, kalau kamu nggak mau ya sudah, ya kan. Tapi sekarang nggak bisa kayak gitu. Ya, itu generasi mungkin generasi di atas saya, dua generasi di atas saya bisa seperti itu. Tapi sekarang nggak bisa seperti itu. Jadi branding itu penting. Kita mau jualan apapun ya kan, butuh branding. Ya. Kecuali jualan produk-produk yang memang ini ya, kayak batu bara kan nggak perlu branding ya kan. Lalu kayak apa namanya, jualan ini, jualan semen kan nggak perlu branding ya. Tapi kalau jualan-jualan yang lain-lain itu perlu kita yang namanya branding. Beda seperti yang zaman-zaman seperti dulu. Jadi itu ya 3 hal penting yang rasanya teman-teman di Japan harus tahu ya, harus paham. Itu mindset-mindset yang harus teman-teman paham. Gitu Mbak Premi. Oke, menarik sekali. Jadi yang Mas Roy ini bilang tadi bahwa satu komunikasi, yang kedua, kedua apa tadi Mas? Kedua Finansial adalah ini ya, pengelolaan duit ya, manajemen. Ya, manajemen ya, kemampuan uang. keuangan ya, pencatatan Ya, keuangan, mengatur finance. finance. Nah, yang ketiga adalah branding. Nah, Branding. Sebenarnya ada lagi sih, ada marketing, networking, otomasi. yes. Rasanya panjang banget ya kalau kita jelasin semua. Saya bisa 1 jam sendiri ngomong sendiri. Ya, tiga hal ini sih udah mewakili nih. Tapi yang perlu teman-teman tahu mungkin di sini yang tadi Mas Roy share itu bukan datang begitu saja sempurna loh ya Mas Roy ya, dari atas kayak Sun Gokong langsung jadi sakti gitu kan. Tapi teman-teman harus ini ada kata-kata harus nih karena didorong untuk bisa menghadapi setiap masalah atau setiap solusi yang mau diselesaikan itu menjadi kuat. Tadi masalah komunikasi nggak ada semua orang bisa langsung bicara gitu, ya bicaranya langsung bagus lah gitu. Bagaimana dia mendeliver pesan kepada orang lain, apalagi kita mau ngomongin bisnis. Kita contoh ya Mas Roy, misalkan aku punya ide, aku mau ajakin Mas Roy buat bareng-bareng sama aku menjadi partner. Itu aja aku harus bisa mendeliver pesan. Bagaimana Mas Roy bisa tertarik untuk bareng sama aku kerjasama, betul ya Mas Roy ya? Betul. Jadi komunikasi itu teman-teman jangan khawatir ya Mas Roy ya. Jadi komunikasi itu bisa dilatih dan semua hal tentang mindset yang tadi Mas Roy katakan itu memang harus dihidupi. Artinya dihidupi biar arti setiap hari harus selalu dipraktikkan. Betul ya Mas Roy ya? Ya, betul. Jadi yang namanya communication skill itu penting banget. Entrepreneur butuh ya namanya communication skill. Supaya apa? Supaya bisa namanya networking. Jadi networking itu butuh yang namanya komunikasi. Kita networking itu kan kita butuh skill ya, butuh skill ya. Networking apa? Contoh misalnya mencari co-founder yang lain ya kan. Misalnya teman-teman pinter untuk visionary ya, punya visi, punya mimpi. Saya pengen bikin startup ini, ya kan, bikin startup A, ya kan, punya visi, punya mimpi, punya dream, punya goal, punya tujuan. Tapi nggak bisa eksekusi, nah kan. Orangnya biasanya kalau visioner mungkin eksekusinya kurang bagus. Nah, kita cari co-founder yang lain yang bisa untuk eksekusinya bagus, ya kan. Misalnya dia pernah jadi manajer di bidang lain, ya kan, di perusahaan lain, kita bisa rekrut dia. Ayo, kamu tetap kerja di sana, tapi malamnya kamu jadi ini co-founderku ya kan di startupku yang aku bikin ini. Nah, ada juga yang jadi macam-macam. Nah, itulah saling melengkapi dan itu butuh yang namanya komunikasi ya. Saya pribadi di awal saya merintis karir saya, networking itu penting banget ya. Networking itu penting banget. Jadi kita bisa berkembang itu gara-gara network kita ya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa your network is your net worth ya. Jadi
jaringanmu itu adalah asetmu ya, aset bersihmu adalah jaringanmu ya. Your network is your net worth. Nah, itu penting banget. Jadi komunikasi itu, dan juga komunikasi juga dalam berjualan. Nah ini tadi networking kan skill keempat ya, ketambahan kita ya butuh. Yang namanya message designer harus butuh skill keempat. Ketambahan juga skill kelima, marketing. Nah, itu kan komunikasi juga, termasuk komunikasi. Kita berjuang, gimana caranya produk kita laku ya, kan bikin story yang bagus itu seperti apa. Nah, itu juga butuh. Apalagi zaman sekarang ya, marketing itu penting banget ya. Jadi, bikin startup itu kalau kita punya produk terbaik ya, produk kita bagus ya. Tapi nggak ada orang yang tahu produk ini kegunaannya apa, dipakainya saat kapan, siapa yang cocok untuk pakai ya, percuma ya, percuma. Jadi penting banget juga komunikasi ke customer kita ya. Tapi enaknya kita, nah ini Mbak Temi, enaknya kita di zaman digital ini, kita jualannya bisa gampang banget. Gampang banget kita jualannya. Kita bisa jualan ya, misalnya kalau kita bisa belajar yang namanya SEO. SEO, Search Engine Optimization, kita bisa belajar. Kita bisa iklan di Google, Google Ads ya, SEM, kita belajar. Ya. Search Engine, SEM, marketing ya, Search Engine Marketing, SEM. Kita bisa jualan juga di sosial media, kita belajar sosial media marketing, ya kan? Ya, dengan hal-hal seperti itu sebenarnya memudahkan kita. Jadi kita bisa di rumah aja, buka laptop, ya kan? Tapi omset bisa datang sendiri. Nah, itu bagusnya, enak di dunia digital tuh enaknya seperti itu. Beda kalau saya dulu merintis bisnis ya, itu kalau misalnya jualan kan harus keliling ya, keliling kota, ya kan? Lalu juga harus apa namanya dari satu kantor ke kantor yang lain, dari satu pabrik ke pabrik yang lain, jadi harus keliling terus. Tapi kita kalau di zaman sekarang lebih jauh lebih mudah. Kita teman-teman mau bisnis di zaman sekarang tuh sangat mudah. Beda sekali dengan zaman dulu ya. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu sangat beda sekali ya, sangat beda sekali. Jadi itu Mbak Temi, kenapa komunikasi itu penting? Karena bisa masuk untuk networking kita dan juga untuk yang namanya ke customer kita, untuk market kita. Itu skill yang rentetan skill yang perlu dibangun ya. Pada dasarnya ini ya, Mas Roy, entrepreneur itu sendiri atau pengusaha yang bergerak di bidang digital tetap harus memiliki pribadi yang tidak boleh menyerah ya. Aku sekalian mau sharing nih. Jadi Impactpreneur baru aja menyelenggarakan virtual pameran. Kita namakannya Festival UMKM Bangkit. Kenapa UMKM Bangkit? Karena kita tahu bahwa dengan adanya PSBB dan protokol kesehatan yang mana itu baik juga buat kita, itu akhirnya menghambat mereka untuk berjualan yang harusnya mereka keluar rumah gitu. Ya toko-toko ditutup kayak gitu kan. Nah, akhirnya kita berinisiasi bareng kolaborasi sama satu komunitas yang ada, kita bikinin UKM untuk festival pameran ini. Nah, kita nggak bikin banyak-banyak UKM yang terlibat. Di sini kita baru ambil 10. Kenapa begitu? Karena kita sebenarnya juga mau trial, apakah ini yang dibutuhkan sama UKM. Jadi ya bisa dibilangin market validasi lah ya. Kemudian apabila ide itu ada, kita kan mesti tahu apakah ide ini bisa diimplementasi seperti itu. Nah, jadilah satu acara di mana ada 20 buyer dan 10 UKM. 20 buyer dan 10 UKM ini background-nya itu ibu-ibu, Mas Roy. Jadi kita mengolah ibu-ibu rumahan nih, yang mana pakai WhatsApp sebenarnya masih bingung. Nah, singkat cerita, 90 menit kita melakukan virtual UKM ini, pameran, 30 menitnya itu drama. Jadi ya UKM-nya kan masih belum familiar kan, mereka bingung ketika kita masukin breakout room, mereka bingung, loh kok saya jadi sendiri, tadinya rame-rame gitu, ini saya salah ya, dia keluar masuk, dia leave, dia masuk lagi, dia leave, dia masuk lagi. Akhirnya tim IT pada stres, aduh ini gimana nih gitu. Nah, singkat cerita, sukses story dari ini adalah dari waktu 60 menit efektif itu kita menghasilkan 1,6 juta omset buat mereka. Jadi terjadi transaksi itu, Mas. Walaupun 20 orang buyers itu sekitar 5 left karena waktu mereka mau ke breakout room mereka pikir error. Ada pesan kan, waiting, lagi mau ditransfer ke
apa namanya breakout room. Nah, ibu-ibu ini bilang, waduh, Mbak, saya kok error, dia screenshot, dia close lagi Zoom-nya, terus dia masuk lagi. Dia kayak gitu 2-3 kali, dia bilang lain kali saya join. Jadi ada sekitar 5 orang yang live seperti itu. Nah, kita perkirakan 10 orang buyer itu yang melakukan transaksi di situ. Nah, testimoni di sini adalah si UKM happy. Dia mau mencoba lagi gitu. Dia mau mencoba, Mbak, nanti kalau mau ada lagi bisa ya dibikinkan waktu 3 jam seperti itu. Nah, terus pada akhirnya kita yang mempunyai acara ini, inisiatornya, kita challenge lagi apa yang membuat kita lebih baik. Nah, dari sini aku mau sharing mengenai poin yang Mas bilang mengenai mindset komunikasi, skill yang harus kita punya, komunikasi. Nah, kepada siapa kita punya market itu harus disesuaikan. Yang kedua, point of view nih. Point of view penting banget nih ya, Mas Roy. Karena ketika kita melihat sudut pandang satu dengan customer kita yang sudut pandangnya lain, itu bisa jadi komunikasi kita nggak ada yang salah, nggak ada yang kurang, tapi kita menggunakan point of view kita sendiri gitu, bukan point of view dari customer. Nah, itu penting banget nih, teman-teman. Nah, menurut Mas Roy dari pengalaman, apakah yang Mas Roy punya banyak bisnis, apakah bagaimana kita bisa melihat point of view dari customer? Apa yang harus kita lakukan? Silakan Mas Roy. Iya, point of view dari customer ya. Kan anggapannya itu market kita ya, jadi kita harus tahu lah. Kalau saya sih biasanya by data ya. Kalau kita cari yang namanya untuk mengambil sebuah decision ya, mengambil sebuah keputusan ya kan kita by data. Dan kita juga sekali lagi kita dimudahkan ya, apalagi kita di zaman digital, kita dimudahkan untuk bisa cari data. Itu sangat mudah banget. Jadi tinggal kita cari ya, misalnya kita iklannya di mana? Di Google, atau iklannya di Instagram, iklannya di Facebook, itu udah ada datanya. Market pengennya seperti apa, ternyata produk kita itu yang lihat tuh sebagian besar cowok atau cewek, atau usianya, rentang usia dari berapa sampai berapa. Jadi dengan adanya data itu jauh lebih penting ya. Jadi dengan adanya data itu kita bisa tahu point of view dari customer kita itu apa. Dan siapa sih target market pasar kita itu siapa. Ya kan, buy our product ini siapa. Kita bisa tahu dengan jelas, dengan detail. Jadi tanpa dengan adanya teori-teori ya kan analisanya kalau segmentasi itu kan ada yang namanya geografis, ya kan, segmentasi geografis, psikografis, demografis. Nah, kita by data itu sudah sangat bagus sekali. Jadi saran saya sih kalau kita membuat sebuah decision, keputusan atau kita ingin sebuah point of view dari sebuah customer kita, dari seorang customer kita, ini kan kita tinggal lihat datanya seperti apa. Di Google Ads juga ada kan datanya seperti ini, kata kuncinya customer kita ngetiknya kata kuncinya ini. Yang dibukanya ini. Nah, itu udah langsung. Atau kita lihat Google Trend ya kan, trennya ke arah mana produknya. Oh, produk kita ini ternyata beberapa bulan yang lalu itu sempat rame. Nah, kita udah tahu ya. Jadi itulah cara kita untuk melihat pasar. Cara kita untuk melihat sudut pandang dari point of view dari customer kita adalah seperti itu. Dengan adanya data, kita sangat dimudahkan. Kalau dulu orang punya data seperti itu, selengkap itu, secanggih itu adalah orang-orang perusahaan-perusahaan yang multinasional, yang besar. Di mana perusahaan-perusahaan punya sebuah agensi, atau dia hire konsultan untuk ngerjain itu, market research atau market intelligence. Ya. Bayar biaya yang segitu besar. Tapi kita nggak perlu. Kita skala UKM, skala startup bisa punya data selengkap mereka, punya data senyanggih mereka, kita bisa. Begitu dengan canggih teknologi. Ya, Mbak setuju, Temi yang banget. Jadi semua memang sudah dimudahkan ya. Iya. Betul, kita dimudahkan banget. Jadi aku karena kita waktunya cuma 30 menit, nah ini waktunya udah sedikit banget, padahal seru banget ngomong sama Mas Roy, aku juga kaget kita udah ngabisin waktu 30 menit, berarti kita kayaknya nggak cukup. Iya loh, aku pikir kita masih baru mulai, seru banget. Nah berarti ini leads kita untuk adanya IG live lainnya nih Mas Roy. Gimana Mas Roy, bersedia nggak nih? Siap. Aku todong langsung. Siap. Nah, dikabarin aja. Ngomongin masalah tadi Mas Roy bilang point of view itu bisa dilihat dari berbagai data yang sudah disiapin oleh
Mister Google sendiri ya, Mas Roy ya. Ya, Aku jadi teringat ini Mas Roy. Untuk ilustrasi seringkali aku bilang sama menti-menti startup yang ada di dalam komunitasku, aku bilang begini, ke teman-teman tahu nggak kalau misalkan bayi itu punya mainan gantung tuh. Nah, mainan gantung. Jadi pabrik mainan gantungnya itu dia jualan kan. Nah, yang dia customernya adalah siapa? Kalau mainan gantung, customernya dia adalah orang tuanya. Makanya semua mainannya dibuat sedemikian rupa menggantung supaya ibunya tertarik. Itu sebenarnya produk itu tidak diperuntukkan customer-nya untuk si bayi. Kenapa begitu? Kalau bayi melihat point of view dari produknya, yang dia lihat adalah kaki jerapah, kaki telapak kaki gajah, telapak kaki semua isinya. Mungkin dia kalau udah bisa bilang, "Mami, kok ini telapak kaki semua ya?" gitu. Karena kan dia lihatnya dari bawah. Sementara orang tuanya yang membeli produk itu, dia lihat lucu ya nih, lihat jerapahnya baby, lihat gajahnya baby. Terus dia pikir, gajah sama jerapah yang mana ya? Kok telapak kaki semua? Kata babynya gitu. Jadi di sini yang aku mau sampaikan adalah jadilah dan melihatlah pain dari si customer itu didukung oleh banyak data sehingga ketika kita berkomunikasi deliver pesan yang kita mau buat kepada customer kita itu kena atau siapapun itu apakah partner yang tadi Mas Roy bilang apakah itu venture capital apakah itu mitra dan lain sebagainya sehingga setiap pitch deck setiap elevator pitch itu akan berbeda ketika kita mau PDKT sama partner, PDKT sama customer, dan lain sebagainya. Itu berhubungan dengan konten ya, Mas Roy ya. Ketika kita membuat betul. konten, hal itu juga mempengaruhi. Jadi teman-teman pastikan teman-teman research dulu, lihat dulu datanya, baru jadikan itu sebagai kemasan komunikasi kalian untuk berkomunikasi dengan teman-teman. Dan pastinya mindset seorang pengusaha yaitu pastikan kamu berada di posisi emas 24 karat. Bagaimana mengujinya emas itu? Ya harus dari masalah ya Mas Roy. Jadi setiap masalah, setiap problem yang ada di dalam bisnis dihadapin sehingga itu mengasah. Jadi kalau emas mau tahu murni atau enggak apa? Dibakar ya Mas Roy ya. Emas itu harus Betul. dibakar. Dibakar itu nggak enak teman-teman. Jadi ya siapkan diri ketika udah mau menjadi pengusaha, siapkan diri untuk mental emas 24 karat seperti Mas Roy bilang. Begitu Mas Roy. Ada tambahan lagi nggak Mas Roy? Silakan. Aku minta Mas Roy memberikan statement closing dan supaya teman-teman dapat summary-nya seperti apa. Silakan Mas Roy. Boleh. Jadi kalau kita misalnya untuk di dunia digital ya, yang penting itu prinsipnya adalah kita kalau jualan produk itu halal, ya kan? Halal, legal, jual, ya kan? Jadi jangan malu. Yang namanya seorang entrepreneur itu harus pintar jualan. Jadi putus lah, yang namanya urat malu itu putus ya. Yang penting produknya Ya, teman-teman halal, ya kan? Produknya teman-teman legal, nah bisa dijual. Pak, saya mau jualan. Jualan apa? Jualan peternakan. Peternakan apa? Peternakan babi ngepet. Waduh, babi kasihan kenapa babinya dikemetin ya sudah babi udah ngepet dikemetin ya kan jualan apa jualan franchise apa franchise narkoba berarti kan nggak legal ya kan mau jualan apa pak saya mau jual diri waduh jual diri kasihan kenapa kasihan kasihan yang beli ya kan nah dari situ akhirnya kita berpikir pokoknya jualannya legal halal jual nah itu prinsip tiga prinsip itu ya halal, legal, jual. Nah, teman-teman juga praktekkan tiga prinsip itu, asal jangan malu jualan, pastikan teman-teman melakukan hal itu, pasti bisnisnya akan jauh lebih berkembang, urat malunya putus, dan keberanian akan tumbuh. Begitu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, sukses selalu, salam Digipreneur. wes keren keren keren. Nah, Mas Roy, kalau misalnya teman-teman mau bergabung dalam komunitas Mas Roy, apa yang mereka harus cari? Ya, jadi teman-teman bisa buka aja digipreneur.id ya, kan itu ada Facebook grupnya, lalu kita juga ada Telegram ya, Telegramnya inspiratordigital.com ya. Inspiratordigital.com ya. Itu langsung nyambung ke Telegram ya, Telegram grup ya. Dari sana nanti teman-teman akan banyak dapat informasi. Saya juga buka yang namanya ini ya, kelas online ya. Jadi kelas online ini free ya buat teman-teman yang ada di sini.
kelas online saya free, saya buka akses khusus teman-teman yang ada di sini. Itu kelas online selama 2 tahun ya. Jadi 2 tahun teman-teman akan belajar dari saya akan masuk di emailnya teman-teman tiap hari ya kan. Berupa video, berupa audio bisa. Caranya gimana? Tinggal teman-teman buka aja maubelajaronline.com. Sekali lagi saya ulang, maubelajaronline.com. Nah, di sana ada caranya, tinggal masukkan datanya aja. Dan tiap hari saya akan menghantui teman-teman di emailnya teman-teman berupa video, audio, dan lain-lain. Itu bagus banget sih. Oh ya, dan terakhir juga ya, kita ada podcast ya, podcast Digipreneur namanya ya. Kebetulan bulan lalu podcast Digipreneur itu sudah ada sekitar, saya udah rekaman udah banyak banget ya, 100 episode lebih ya, mungkin yang diterbitin 70 episode lebih. Dan kebetulan bulan lalu kita diapresiasi oleh Bank Permata sebagai podcast finansial terbaik di Indonesia. Jadi thank you banget, ya kan kita diapresiasi. Jadi podcastnya teman-teman bisa buka di trainerdigital.com ya. Sekali lagi, trainerdigital.com. Itu teman-teman bisa buka di sana. Jadi itu ya, channel-channel yang teman-teman bisa buka, mulai dari Facebook grupnya ada, digipreneur.id, lalu juga kelas online-nya ada, maubelajaronline.com, lalu kita juga ada yang namanya podcastnya, trainerdigital.com. Nah, itu teman-teman bisa masuk juga semua di sana. Begitu, Mbak Temi, yang akses-akses yang saya buka buat teman-teman untuk belajar. Thank you banget. Keren banget. Nanti aku masukin ke deskripsinya. Jadi teman-teman kalau misalkan lulus bisa nanti DM aja ke Mas Roy langsung atau DM ke aku atau komenin di IG Live yang aku simpan ini gitu. Mas Roy, sekali lagi aku terima kasih banyak juga untuk Digipreneur, terima kasih banyak. Thank you aku tunggu bukunya. Jadi nanti kalau bukunya udah sampai, aku baca, aku bakal review, aku akan tayangin di IG Live. Aku akan undang langsung penulisnya yaitu Mas Roy ya untuk kita kupas tuntas buku. Oke, thank you banget. Terima kasih Mas Roy. Sukses. Sukses selalu. Salam Digipreneur. Thank you. Salam.